kalian? Wah pasti luar biasa Pasti selalu luar ini, biasa pasti ya? luar biasa. Oke. Kan. Selalu luar biasa. Ngomong-ngomong tentang konsistensi lagi nih. Waduh ngomong. Ini baju kenapa ya? Kok masih belum ganti Masih ya? belum ganti yang warna hitam itu ya. Betul. Iya jadi ya masih belum ketemu. Masih belum Sampai ketemu. sekarang. Sebenarnya kamu itu kan konsisten ya? Konsisten tapi karena terpaksa keadaan. Terpaksa Jadi, keadaan bajunya enggak pakai baju biasanya. Ya, Oke. betul. Kira-kira kita hari ini mau ngomongin apa ya? Hari ini kita mau ngomong ini nih, denger-denger loh ya, denger-denger. Sekolah ini sudah mulai mau masuk lagi. Oh mau masuk? Tapi masuknya bukan berarti masuk ke sekolah sudah dibuka gitu, bukan. belum ya? Tapi lebih tepatnya sekolah dengan aktivitas yang mulai dimulai kembali melalui daring. Daring online. Betul, online. Betul sekali. Pasti tetap gimana ya rasanya tetap aneh gak sih? Kalau Iya. kita sudah lama gak ketemu sama teman-teman kita di sekolah. Betul Terus sekali. biasanya kita ospek ya? Awal-awal itu kan kita pasti ospek tuh. Ospek. Awal-awal masuk kita ada Kenalan ospek, ya? kenalan itu. Kalau langsung ketemu itu biasanya kita lebih seneng. Ketemu baru langsung ngomong-ngomong, kenalan. Wih seru sekali. Sekarang sudah nggak nggak bisa. bisa. Sementara nggak Belum bisa bisa. Ya. Betul. Tapi ya kita harus mendukung lah ya. Betul. Apa yang program dilakukan oleh sekolah-sekolah ini kita harus dukung. Semua untuk kelancaran dan keselamatan. Keselamatan kita yang semua. paling Betul penting. sekali. Nah ngomong-ngomong ini tentang, karena kita kan dengar-dengar mau masuk nih. Hah? Dari Jeruk sendiri ada kiat-kiat gak sih buat teman-teman di rumah ini? Siapa tahu kan berguna. Siapa tahu Siapa tahu berguna. Jangan Di filter gitu. sendiri nanti ya. Di filter Siapa sendiri. tahu berguna. Mungkin ada? Apa ya? Ada lah mungkin satu. Oke, Satu. oke. Ini adalah kiat-kiat yang nomor satu ini yang paling mendasar, hal yang paling fundamental. Fundamental. Kita tahu sendiri kan bahwa di daring ini kita perlu apa? Kuota. 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 Loh, kamu jangan meremehkan kuota. loh. Kenapa kuota? Gini loh, ini adalah sesuatu yang fundamental. Kita semua tahu online membutuhkan kuota. Jadi kita harus bisa manajemen kuota. Manajemen kuota. Saya Iya. nggak pernah dengar loh. Biasanya manajemen waktu, manajemen keuangan. Ini manajemen kuota. Ini memang corona ini kalau ada corona ini membuat orang semakin kreatif, inovatif. Betul Nya sekali. keluar sampai manajemen kuota. Kenapa menjadi penting ini manajemen kuota? Loh ya sekarang kita loh sebagai makhluk sosial ya, kita itu tidak hanya melulu membutuhkan pendidikan saja, tapi kita juga perlu yang namanya hiburan. Betul apa enggak? Hiburan, betul. Hiburan. Nah sekarang kita harus butuh hiburan juga butuh sekolah. Jadi kita harus misal kepengen lihat drakor, film, Netflix misal. Juga kita sekaligus harus Zoom sekolah, tugas-tugas mau upload dan lain-lain. Loh, Betul. selama sebulan itu kita beli kuota. Jangan sampai habis. Kita harus bisa memanage. Manage dengan baik. Tapi kalau seumpama habis Habis gimana? ke wartel. 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 Halo sekolah. Mungkin wartel nanti ada fasilitas Zoom ya? Nah itu juga salah satu positifnya ada corona mungkin bisa dijadikan ide-ide Inovasi bisnis. yang baru. Wartel ada Zoom. Menyediakan jasa Zoom. Mungkin ya. Mungkin bisa. di rumah itu bisa. ya, yang di rumah inovasinya digunakan. Inovasi digunakan bisa untuk bisnis. Kiat yang kedua, Yang kedua dari kakak Michael. dari aku. Ya jangan saya semua. Apa ya, mungkin bangun pagi lah. Oh iya betul. Kan kalau kita aktivitas yang sebelumnya itu kan kita biasanya bangun siang ya. Sekarang kita harus kembali bangun pagi. Gimana dong kita harus bangun pagi? Ya itu kita kalau harus bangun pagi kan biasanya kalau kita siang itu kan molor gitu kan bangkong. Bangkong. Jadi kalau sekarang kita sudah memulai aktivitas lagi jadi kita harus bangun pagi dan juga sebab akibat ini kalau kita mau bangun pagi artinya malam harus tidur tepat waktu jam 10 malam jangan terlalu Betul, jangan terlalu larut malam ya. betul sekali. Kalau kalian mau tidurnya terlalu larut malam pun mungkin karena ada tugas, Ya, tugas nonton drakor. Itu bukan tugas. Oh bukan tugas ya, pokoknya Kewajiban. intinya kalau kalian terpaksa tidurnya malam, kalian harus tetap mengusahakan bangun pagi. Betul. Mungkin Konsistensi. bangunnya pakai alarm yang banyak. Atau Mama, itu omongan- terutama mama itu kalau bangun Mama itu dibilangi ya di rumah. Pasti bangun, bangun, mau bangun. Bangun saya langsung, pasti, Nggak berani otomatis itu. ya. Oke. Pokoknya intinya kalian harus mempersiapkan diri untuk kembali bangun pagi. Oke, dan yang langsung aja yang ketiga. Kiat yang ketiga. Ini kita harus fokus. Jangan sampai Fokus. kita itu di new normal itu pakai layar itu setengah, zoom setengahnya itu misalnya drakor. Nggak Waduh, boleh, nggak harus boleh ya. fokus. Mungkin biasanya kalau misalnya setengahnya buat Zoom, buat gurunya, setengahnya buat nyatet. Itu lebih Betul, itu bijak yang ya. betul. Baik dan bijak. Kalau di sekolah kita bisa menghormati orang tua dengan cara menghormati guru kita dengan cara kita mendengarkan guru kita. Kalau sekarang kita nggak bisa ketemu ya Betul. dengan cara kita fokus dengan apa pelajaran kita itu. Benar. Kalau kalian di rumah,
tidak fokus, sebenarnya siapa sih yang dirugikan? Bukan jeruk, bukan mekon. Bukan kita, siapa kita? Siapa kita? Ya diri kalian diri semua. sendiri. Jadi kalian fokus di rumah itu sebenarnya baik untuk masa depan masa kalian. depan kalian sih. Betul sekali. Nah, sepertinya cukup lah ya, Seperti 3 cukup lah kiat-kiat ini ya. Sudah panjang ini ya. Jadi kalau memang kurang cukup nanti kita buka lagi AirPod. Ini sudah terlalu panjang. Kita buka AirPod. Tapi jangan dulu ya. Jangan Jangan sekarang. sekarang. Masih padat jadwalnya. Oke lah, langsung kita mulai aja ya Kak ya. Kita mulai saja ibadahnya pada Sabtu ini. Jadi siapkan hati dan diri kalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Shalom remaja, puji Tuhan bagi kalian yang bisa menyaksikan dan ikut bergabung dalam ibadah streaming EOG ini. Itu tandanya kebaikan Tuhan masih ada dalam kehidupan kita masing-masing. Dan dimanapun kalian berada, saat ini menyaksikan ibadah online EOG ini, kalian bisa ajak siapapun yang ada di dekat kalian untuk ikut bersama-sama mengikuti ibadah ini. Untuk kalian juga bisa diberkati sekali lagi melalui ibadah ini dan sama-sama iman kita semua boleh diperbaharui oleh Tuhan. Dan mari sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menuntun setiap kami dan mengasihi kami sampai detik ini. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di segala musim kehidupan kami Tuhan. Untuk segala kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami datang, kami membawa hati kami Tuhan, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sekali lagi datang Tuhan menjamah kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu Tuhan yang membalut setiap hati. Dan biarlah kasih-Mu dinyatakan sekali lagi Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih segala pujian dan ucapan syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me
syukur dan menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Thank you, Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me.
the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang selama-lamanya baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami mau bersyukur atas perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang dahsyat dan sempurna dalam setiap aktivitas kami. Dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, kami sungguh bersyukur. Sebab Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bapak, saat ini kami berdoa untuk setiap anak yang akan mengikuti tes UTBK. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menyertai setiap mereka. Engkau Allah yang memberikan nilai yang terbaik. Semuanya lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak, kami menyerahkan setiap jurusan yang ada. Biar Engkau Allah yang menempatkan setiap mereka dalam jurusan yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang maha mengerti setiap apa yang kami rindukan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap sekolah kami. Kami percaya Engkau Allah yang memberikan kami adaptasi yang baik untuk sekolah-sekolah yang baru. Biar Engkau Allah yang selalu memberikan kami keceriaan, Engkau Allah yang memberikan kami sukacita yang penuh bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang ada. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang melakukan pemulihan yang dahsyat dalam setiap keluarga. Kami percaya ketika keluarga ini boleh ada, Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang menjadi raja di atas segala raja dalam keluarga ini Tuhan. Biar Engkau Allah yang menyempurnakan semuanya, Engkau Allah yang menyempurnakan dan Engkau Allah yang memulihkan setiap keluarga ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap ekonomi dalam keluarga-keluarga yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mampu membukakan pintu-pintu berkat bagi setiap keluarga yang ada. Untuk semua usaha orang tua mereka, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang memberkati. Dan biarlah Engkau Allah yang membuat setiap usaha ini berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap penyakit yang ada di dunia ini, untuk pemulihan di dunia ini. Tuhan, biar Engkau Allah yang dahsyat, yang mampu memulihkan setiap keadaan. Kami percaya Tuhan, baik itu untuk virus corona, Bapak, ketika wabah ini boleh ada, kami percaya Tuhan, kami boleh melihat Engkau Allah yang bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Sebab itu kami meletakkan setiap iman percaya kami. Biarlah Engkau Allah yang boleh memulihkan setiap keadaan di bumi ini Tuhan. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk rekan kami Diana. Bapak, kami tidak akan pernah tahu apa yang terjadi, tapi kami percaya Engkau Allah menyertai setiap kehidupannya. Engkau Allah yang menyertai dan mengarahkan setiap langkah hidupnya. Biar dia boleh hidup semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Bapa. Biar kehidupannya boleh dipersembahkan hanya untuk-Mu, Allahnya, Yesus Kristus namanya. Kami juga berdoa untuk setiap kebijaksanaan yang boleh dirindukan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kebijaksanaan, hikmat Salomo boleh dimiliki oleh setiap anak-anak yang rindu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap anak yang menghadapi masalah. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang melakukan pemulihan yang dahsyat dalam kehidupannya. Kau Allah yang menopang kehidupannya sebab Kau Allah yang berkuasa. Kau Allah yang ajaib dan dahsyat Tuhan. Biar Kau Allah yang mencurahkan kasih-Mu, sukacita-Mu. Biarlah semuanya Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu. Sebab Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib, dan Kau Allah yang berkuasa selama-lamanya Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
Dan remaja, saat ini tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Untuk kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikannya melalui QR Code yang tersedia. Dan selamat menabur. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa, persembahan, dan untuk firman yang akan kita dengarkan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya ketika kami boleh menabur, Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Engkau Allah yang memberkati keluarga kami, orang tua kami Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami tabur ini Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi Engkau Allah yang memberkati setiap kami Tuhan. Bapa, jika sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu, kami percaya biarlah firman yang ditaburkan ini Tuhan boleh hidup dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom remaja, waktunya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya akan bagikan bahwa bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi orang benar. Nah, sebelum itu kalau kita lihat dunia ini kita boleh tahu lah, dunia sedang ke arah yang kurang baik. Kalau misalnya sekarang kan kalau dulu kita bisa kumpul-kumpul, sekarang kita nggak bisa kumpul-kumpul. Dan yang lebih parahnya kalau menurut saya, kalau kita lihat banyak orang yang mulai egois, mulai lebih banyak mementingkan diri sendiri. Dengan kasus penyakit, dengan kasus virus corona, banyak orang yang mulai cari keuntungan pribadi, mulai nimbun. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kurang baik. Nah, dan gak hanya itu, yang diserang pun dari sisi ekonomi. Kalau misalnya kita lihat banyak PHK yang terjadi. Saya yakin ada beberapa mungkin dari yang melihat video ini, kalian merasa khawatir dengan masa depan kalian akan khawatir dengan apa yang nanti ke depannya. Nah, kita mau lihat dari sisi firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan tentang masa depan kita, tentang keadaan yang seperti ini gitu ya. Nah, mari kita coba buka dalam Amsal 10 ayat 2. Nanti kalian bisa baca sendiri. Amsal 10 ayat 1 sampai seterusnya sampai ayat 32. Tapi kita akan fokus untuk beberapa ayat. Saya akan mulai dari ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Nah, saya akan bagikan beberapa cara gitu ya, tips bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang seperti ini. Yang pertama, tadi saya bilang di awal bahwa dunia mengarah ke hal yang kurang baik. Tapi Alkitab mengatakan seperti ini. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Nah, yang mau saya katakan bahwa satu-satunya cara supaya kita bisa bertahan, kita harus pegang firman Tuhan, pegang kebenaran. Karena dia bilang kebenaran itu yang menyelamatkan orang dari maut. Nah, saya mulai ajak teman-teman remaja sekalian, mungkin yang nonton juga, yang mungkin sudah berumur dan lain-lainnya, kita mulai kembali bahwa penting sekali kita punya identitas Kristus gitu ya. Jadi mungkin keadaan susah gitu, mungkin cari kerja susah, mungkin nanti ada yang khawatir soal pendidikan dan lain-lainnya. Tapi Alkitab sendiri mengatakan bahwa ketika kita hidup benar gitu ya, di ayat yang keempat, ayat yang ketiga, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang benar menderita kelaparan. Jadi kalau mau saya katakan simpel ini, ketika kita hidup benar, hidup sesuai, hidup benar yang kayak gimana? Hidup benar itu yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita kelaparan. Selalu akan ada berkat yang Tuhan berikan untuk setiap kita gitu.
Nah, dan gak hanya itu gitu ya. Kalau misalnya kita baca selanjutnya, ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Nah, tadi yang pertama kita sudah belajar bahwa ketika kita hidup benar, Tuhan pasti akan jaga hidup kita. Tuhan akan sediakan berkat khusus yang beda dengan orang-orang yang hidupnya nggak benar. Dengan hidup, kalau misalnya kita bilang orang yang hidup dalam kefasikan. Nah, tapi nggak hanya dengan hidup benar. Di satu sisi, kita juga harus melakukan yang lain. Nah, di ayat yang keempat dan sampai ayat yang kelima, dikatakan bahwa tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Nah, bahwa kita pun juga harus rajin dalam kehidupan kita. Nah, kalau misalnya dalam pekerjaan ini ya, kalau misalnya yang sudah bekerja, mungkin yang beberapa waktu yang lalu, kalau saya di tempat saya ada pengurangan pegawai gitu. Walaupun kita sudah tahu misalnya ada pengurangan, jangan sampai kualitas kerja kita itu menurun. Justru malah apapun kondisinya, pekerjaan yang kita lakukan, kita harus lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, kalau kita baca di ayat selanjutnya yang kelima, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Nah, kalau ketika saya renungkan kedua ayat ini, saya mau simpulkan seperti ini, bahwa kondisi dunia yang gak baik ini itu mendorong kita seakan-akan untuk gak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh yang saya alami ketika saya bekerja, ketika mulai ada penghasilan dan lain-lainnya, fokus kerja di awal-awal saya mulai bekerja, fokus kerja saya adalah uang. Jadi ketika saya melakukan, kalau nggak pakai uang, kalau uangnya, maksudnya kalau nggak ada benefitnya buat saya pribadi, saya nggak akan lakukan. Tapi ternyata ketika saya coba renungkan firman Tuhan lagi, itu salah. Kenapa? Karena ketika kita lakukan sesuatu bukan untuk Tuhan, itu ternyata yang saya alami itu, saya akhirnya jadi jenuh, gitu ya. Saya sempat jenuh dan kinerja saya turun. Nah, yang mau saya bagikan sama kalian, yuk, mari kita, kondisi boleh nggak baik, kondisi di dunia boleh nggak baik. Mungkin nanti, mungkin ada orang tua kalian mungkin yang lagi dalam masalah pekerjaan, atau kalian yang sedang cari pekerjaan, susah untuk cari pekerjaan. Nah, saya mau katakan, jangan khawatir gitu. Pertama, pegang hidup benar, pegang firman Tuhan, hidup benar. Lalu yang kedua, rajin. Nah, di ayat yang kelima tadi, rajin itu ada musimnya, gitu ya, hati-hati ya. Nah, rajin itu ada musimnya. Boleh disimpulkan seperti ini, bahwa walaupun dunia sedang nggak baik, tapi kita tetap harus rajin baca firman, rajin berdoa. Mungkin juga kalau yang waktunya belajar, kalian bisa tetap rajin belajar. Mungkin kalau sekarang sekolah kan pasti daring via online gitu ya. Pekerjaan juga via online, kadang-kadang males gitu. Nah, saya sarankan jangan gitu. Lakukan semua untuk Tuhan. Kalian mulai rajin ketika mungkin yang lagi kuliah skripsi gitu ya. Nah, ini yang lebih penting juga, yang lagi skripsi, jangan aras-arasen gitu. Saya mau dorong kalian untuk rajin, kalian tetap lakukan gitu bagian kalian. Karena Alkitab sendiri, firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa ada musimnya sendiri-sendiri gitu. Ketika kalian manage waktu kalian dengan baik, kalian waktunya belajar, kalian belajar, waktunya ibadah, kalian ibadah. Dan kalian maksudnya kalian nggak mikir, wah firman Tuhan ini nggak bener ini, nggak sesuai sama kenyataan hidup. Buang itu semua gitu. Yuk mulai belajar, renungkan firman Tuhan, belajar yang baik gitu.
lakukan manage waktu dengan baik. Nah, saya percaya bahwa ketika kalian lakukan hal itu, tadi dikatakan bahwa Tuhan akan sediakan berkat yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kalian baca nih ayat Amsal 10 ayat 2 sampai ayat 7, itu akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Itu ada perbedaan yang jauh sekali. Berkatnya pun beda. Nah, yuk di hari-hari yang mungkin dibilang orang dunia bilang susah ini, saya mulai ajak kalian gitu, mulai kembali. Ketika kalian melakukan sesuatu, pegang teguh firman Tuhan. Hidup sebagai orang benar. Identitas Kristus harus ada. Yang kedua, kita tetap harus rajin. Rajin dalam hal apapun. Mungkin yang mulai kendor dalam ibadahnya, yang mungkin dulu ibadah streaming kalian mesti nonton, sekarang wah kalau nggak sesuai firman Tuhannya, kalau nggak sesuai hati, nggak mood, kalian nggak nonton. No, jangan. Tetap rajin, tetap ibadah, tetap belajar, dan saya percaya Tuhan akan berkati kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati. You've overcome this world with love and made my fight your own. I'll leave my eyes, throw fear aside, and sing out into the night. Oh, sing out into the night. Even when the world gives, even when the fight calls, even when the wars wage, I'll take heart. I know you are greater, forever you are Savior. I will sing your praise with all that I have, with all that I am, Lord. I'll stare down the waves, 'cause you own the tide. I still myself and know you wait for me on waters wild, when faith walks above the storm. 'Cause even when the world gives, even when the fight calls, even when the wars wage, I'll take heart. I know you are greater, forever you are Savior. I will sing your praise with all that I have, with all that I am, Lord. I won't let the storm weather my heart, won't let the darkness beat me down. Sing in the night my hope alive in you. I'll walk through the fire and not be burned, pray in the fight and watch it turn. Jesus, tonight I give it all to you. I won't let the storm weather my heart, won't let the darkness beat me down. Sing in the night my hope alive in you. I'll walk through the fire and not be burned, pray in the fire and watch it turn. Jesus, tonight I give it all to you. I won't let the storm weather my heart, won't let the darkness beat me down. Sing in the night my
'Cause even when the world gives, even when the fight calls, even when the wars wage, I'll take heart. I know you are greater, forever you are Savior. I will sing your praise with all that I have, with all that I am, Lord. Hello Heroes, apakah kalian diberkati oleh firman Tuhan yang barusan saja disampaikan? Dan seperti biasa, sebelum kita mengakhiri ibadah, maka kita akan mendoakan teman-teman kita. Jadi saya akan memberikan waktu untuk kalian sejenak untuk bisa saling mendoakan. Penyembahan kami Tuhan, inilah pujian kami ke hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, bukan sebagai sebuah rutinitas yang setiap minggu kami lakukan. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu, karena kami tahu kebaikan-Mu selalu mengejar kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya kami menerima kebaikan-Mu, tetapi kebaikan-Mu itu mengikuti kami sepanjang umur kehidup kami. Kami mengucap syukur. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada Bapa yang sebaik diri-Mu, dan kami mengucap syukur Tuhan. Dan kali ini Tuhan, ibadah ini boleh berakhir, tapi kami tahu bahwa hidup kami adalah ibadah di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur, kami tinggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.